Shalom, puji Tuhan, ketong kembali berjumpa kembali di Renungan Manis Pemuda Bethesda Malava. Kali ini bersama saya, perkenalkan Atalia Mayopo. Oke teman-teman, sebelum ketong memulai ketong Renungan Manis kali ini, beta ajak teman-teman semua, ketong mau doa dulu sebelum ketong membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena cinta dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan, biarlah firman hari ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Oke, pertama-tama beta mau ucapkan terima kasih untuk sesi rohani yang sudah kasih kepercayaan, kasih kesempatan untuk melayani hari ini sama-sama bagi berkat di Renungan Manis Pemuda Bethesda Malava. Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa teman-teman. Kenapa sampai beta bisa bilang bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa? Karena berbicara tentang membagikan firman seperti ini, itu sama halnya dengan ketong menjadi rekan sekerjanya Allah. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa Tuhan yang begitu mulia dilayani dan bekerja sama-sama dengan ketong. Berbicara tentang melayani itu bukan sesempit yang seperti yang Bel lakukan sekarang, hanya pas sharing firman begini dikatakan melayani, tapi lebih daripada itu adalah semua hal baik yang ketong kerjakan yang memuliakan nama Tuhan. Oke, seperti yang akan ketong belajar sama-sama dari salah satu tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dia besar, ketong juga akan belajar banyak hal dari ini tokoh. Ternyata teman-teman, ketong tahu bahwa Tuhan sonde sia-sia untuk menghadirkan ketong di dunia. Tuhan pasti ada maksud dan tujuannya. Kenapa menghadirkan ketong di satu tempat? Baik itu teman-teman di lingkungan di teman-teman di rumah, maupun di keluarga, di sekolah atau di tempat kerja, di kampus, pasti ada maksud dan tujuan. Tuhan meletakkan teman-teman di lingkungan seperti itu, di mana ketong dipanggil untuk menjadi garam dan terang di sekelilingnya ketong. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ketong mau sama-sama belajar dari satu tokoh. Beta yakin teman-teman pasti semua suka kenal. Jadi ketong sama-sama buka di kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Beta akan membacakan untuk ketong semua. Demikianlah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya.
dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah ke situ, ke pegunungan di sebelah timur di Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Oke, demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah ketong semua yang bukan hanya mendengar, tapi ketong semua yang mau melakukan di dalam ketempung kehidupan hari lepas hari. Oke, jadi teman-teman, tema dari sharing yang hari ini yang mau saya sampaikan adalah rahasia menjadi seorang lebih dari pemenang. Oke teman-teman, berbicara tentang Abram pasti bukan hal yang asing lagi teman-teman. Karena dari sekolah minggu, kalian pasti sudah pernah dengar. Nah, kalian pasti sudah tahu dia nama Abram, nanti Tuhan pakai dia besar luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan buat beta pas mempersiapkan ini firman adalah, dari sekian banyak orang di zamannya Abram, kenapa Tuhan memilih Abram? Dan sebenarnya Abram itu siapa? Kemana sampai akhirnya Tuhan bisa memilih dia? Nah, di situ ternyata kalau ketong kembali lagi di pasal-pasal sebelum Kejadian 12, ketong akan tahu bahwa ternyata Abraham itu keturunannya Nuh. Berbicara tentang Nuh pasti teman-teman semua sudah tahu. Abraham bapaknya ini namanya Tera. Terus kalau berbicara tentang Tera, ternyata Tera ini adalah keturunan Sem. Kalau pas omong Sem berarti langsung ingat Sem, Ham, dan Yafet. Nah itu adalah ketiga putranya Nuh. Nah kalau kita buka di pasal 6, di Kejadian 6 ayat 13 sampai 14, beta akan bacakan untuk kalian semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Ayat yang ke-14, "Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakar dari luar dan dari dalam." Lanjut sampai ayat yang ke-22, ternyata di situ tertulis, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sama halnya dengan apa yang Nuh lakukan, yaitu menuruti apa yang Tuhan firmankan. Demikian juga apa yang Abraham lakukan kali ini teman-teman. Di situ di ayat pertama pembacaan malam hari ini tertulis kalau berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Di situ Tuhan berfirman kepada Abram, dan di ayat yang keempat di situ dikatakan lalu pergilah Abram. Jadi teman-teman bisa garis bawahi di kata berfirmanlah dan pergilah Abram. Ternyata teman-teman, yang menjadi kunci pemakaian Tuhan dan bagaimana ketong bisa menjadi orang yang lebih daripada seorang pemenang adalah saat ketong mendengar firman, dan bukan hanya ketong mau mendengar saja teman-teman, tapi ketong juga mau melakukan hari lepas hari. Jadi teman-teman,
ini malam beta mau sampaikan bahwa seperti apa yang katong belajar hari ini, katong mau berkomitmen untuk mau meluangkan katong waktu yang ada 24 jam, katong mau sisihkan, katong mau luangkan untuk membaca. Setelah katong baca, katong renungkan dan lebih baik lagi katong melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berbicara tentang mendengar firman Tuhan, kalau dilihat dari pembacaan Alkitab malam hari ini, ternyata di situ Tuhan berbicara secara langsung kepada Abram. Di situ langsung Tuhan berfirman, pergilah dan selanjutnya. Tetapi di zaman sekarang ini, apakah ketong juga mendengar secara audible, nyata di ketong pun telinga, atau seperti apa teman-teman? Jawabannya adalah ternyata sonde selamanya seperti begitu teman-teman. Soalnya hanya orang-orang tertentu yang punya karunia yang Tuhan percayakan lebih sampai bisa mendengar untuk Tuhan berfirman langsung kepada dia pun pribadi ya. Terus kemana dengan ketong? Bagaimana ketong bisa mendengar suara Tuhan? Itu jawabannya adalah dengan ketong setiap hari membaca Alkitab. Selain itu, ketong juga bisa dengar renungan-renungan seperti yang dilakukan Pemuda Bethesda Molava, adanya renungan manis. Jadi ini malam sekalian saya mau kasih ingat teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Pemuda Bethesda Molava. Terus depung tombol bell jangan lupa ditekan juga, supaya kalau sharing-sharing begini ketong sonde ketinggalan. Dan saya percaya bahwa firman bukan hanya tulisan, bukan hanya perkataan, tapi firman adalah kuasa. Saya percaya bahwa di saat ketong membaca, merenungkan, sepasti Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, dan bisa menjadi kekuatan buat ketong. Hari-hari ini, sonde dipungkirin bahwa banyak hal yang ketong alami, banyak pergumulan, apalagi karena ketong seorang anak muda, pasti banyak hal-hal yang ketong alami. Nah, dengan membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, ketong bisa mendapatkan kekuatan baru. Apakah mungkin di sini ketong punya persoalan? Beson tahu teman-teman punya persoalan seperti apa? Tapi saya mau ingatkan, di saat ketong berpikir kalau sudah ada jalan buat ketong punya masalah, sudah ada jalan keluar lagi, in hari firman mau katakan bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan untuk ketong. Ketong boleh lihat sama-sama di Yesaya 49 ayat 11, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Teman-teman, seluar biasa itu. Jadi, sonde kebetulan teman-teman mendengar ini renungan ini malam, Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan untuk ketemu persoalan semua. Selanjutnya, hari-hari ini, kalau di ayat 2 bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Banyak janji yang Tuhan berikan di Abram, demikian juga pasti ada janji yang Tuhan berikan di ketong teman-teman. Itu semua ketong tahu dari mana? Ketong tahu saat ketong membaca Alkitab, dan itu menjadi kekuatan untuk ketong. Jadi misalnya kalau Abram in hari dijanji kalau Tuhan akan memberkati dia pun kehidupan, terus kira-kira janji untuk ketong apa? Salah satunya ada di kitab yang tertulis kalau masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Banyak sekali kata-kata penguatan. Biasa juga di WA orang podcast pesan-pesan kalau rasa takut apa yang harus ketong lakukan, kalau ketong cemas apa yang harus ketong lakukan. Di sini firman ini malam juga mau kasih ingat kalau sebegitu luar biasanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan ketong. Bukan hanya mau dengar, tapi ketong juga mau melakukan teman-teman. Di situ ayat 4 ditulis bilang, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di situ beta juga mau ajak ketong semua untuk mari ketong sama-sama melakukan firman. Melakukan firman itu seperti apa? Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Pasti ketong sudah tahu lah mana yang boleh, mana yang sonde boleh. Terus ketong mau melakukan itu seperti apa?
ya dari hal-hal sederhana. Jadi ketong bisa share di status mungkin, terus ketong juga bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan juga ketong saling mendoakan. Oke, jadi itu poin pertama, yaitu ketong harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi yang poin kedua apa? Di sini, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah ke situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, yang menjadi highlight atau yang dikatakan garis bawahi adalah kata maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ia memasang kemahnya, mendirikannya di situ dan memanggil nama Tuhan. Dari ini ayat kira-kira apa yang ketong belajar? Yang poin selanjutnya adalah ketong mau membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti apa? Yaitu ketong mau berdoa, ketong mau luangkan waktu, ketong mau saat teduh dengan Tuhan. Ketong pasti sudah tahu kalau doa adalah komunikasi di mana ketong bisa berbicara dengan Tuhan. Kenapa sampai di ayat 9 ditulis sesudah itu Abram berangkat makin jauh. Di sini makin jauh itu artinya Abram mampu melakukan segala sesuatu yang tadinya kalau di ayat 1 Tuhan memerintahkan dia, Tuhan bilang lu pergi dari lu rumah, kastinga lu mukawa, kastinga keluarga semua, lu pi tempat yang beta utus. Demikian artinya kalau Abraham sanggup meninggalkan dia punya zona nyaman dan melakukan panggilan Tuhan, demikian juga ketong mampu melakukan itu teman-teman. Bukan hanya panggilan Tuhan, tapi setiap persoalan, pergumulan yang ketong punya, ketong mampu melewati itu. Ketong akan mampu berjalan semakin jauh. Kalau di sini Abraham diutus untuk berjalan ke tanah Kanaan, terus ketong pun tanah Kanaan di mana? Ketong pun tanah Kanaan adalah kepada kehidupan yang kekal. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan tuh bukan hanya berdoa supaya Tuhan mau menjawab ketong pun pergumulan, tetapi lebih daripada itu, ketong membangun hubungan dengan Tuhan yang dimana itu dibawa sampai kekekalan. Jadi ini hari beta mau kasih ingat teman-teman bahwa ternyata rahasia untuk menjadi lebih dari seorang pemenang tuh ada dua hal. Yang pertama, ketong mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah ketong mau membangun hubungan dengan Tuhan. Beta percaya bahwa Tuhan yang memampukan Abram adalah Tuhan yang sama yang akan memampukan ketong. Kiranya firman hari ini memberkati ketong. Amin. Ya baik teman-teman, ketong akan masuk dalam doa syafaat. Tetapi sebelum itu untuk meneguhkan firman yang tadi baru ketong dengar, ada satu ayat di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk doa syafaat kita akan sama-sama mendoakan program dari UPP dan BPP Muda. Kita mendoakan pergumulan pemuda baik itu di masa muda, pendidikan, pekerjaan, yang mencari pekerjaan, jodoh, dan juga kita mau sama-sama berdoa untuk pandemi COVID-19.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar Tuhan itu tidak lalu begitu saja Tuhan. Tapi biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan, meluangkan waktu kami Tuhan untuk membaca, merenungkan firman, melakukan firman. Dan juga kami mau untuk selalu membangun hubungan yang lebih lagi sama Engkau Tuhan dalam saat teduh kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program UPP dan BPP Muda Bethesda Molava Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus tuntun dan sertai Tuhan. Biarlah setiap program yang ada Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Ini bukan hanya tentang program Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami juga mau menopang pergumulan pemuda-pemudi Bethesda Molava Tuhan, baik itu dalam sekolah, kuliah, dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, maupun jodoh Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu tuntun dan sertai kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan semua kembali seperti semula Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah setiap orang-orang yang sakit Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang isolasi mandiri Tuhan maupun rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang mau menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.